Ada sebuah toko kelontong kecil di ujung desa ini. Bangunannya tidak lebih dari gubuk kayu beratap seng tua yang sudah berkarat. Dindingnya bergelombang, papan-papan kusam digerogoti waktu, dan catnya mengelupas seperti kulit yang lupa dirawat. Tapi dari kejauhan, toko itu tetap memancarkan cahaya kekuningan yang hangat setiap malam. Lampu bohlam tua menggantung di tengah ruangan, bergoyang pelan tertiup angin, seolah mengundang siapapun yang melihat untuk mendekat. Toko itu tidak pernah benar-benar tutup. Tak peduli hujan deras, mati listrik, atau lebaran sekalipun. Ia selalu buka menjelang malam. Bukan siang, bukan pagi. Selalu setelah matahari tenggelam. Dan yang aneh, selalu saja ada suara langkah kaki masuk ke sana. Walau jalanan depan toko itu sering kosong melompong. Namanya Toko Bu Lilis. Orang-orang desa mengenalnya sebagai warung kelontong biasa. Tempat membeli sabun colek, kopi sachet, minyak tanah, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Tapi bagi sebagian orang lama di kampung ini, terutama mereka yang diam-diam memilih untuk pindah lebih cepat, toko itu menyimpan sesuatu yang tidak boleh disebutkan sembarangan. Bahkan sekadar menunjuknya dari jauh, dipercaya bisa mengundang sial. Aku tahu, karena kakekku dulu pernah bekerja membangun lantai belakang toko itu. Dan sejak malam di mana para pekerja menggali terlalu dalam, tidak ada satupun dari mereka yang kembali seperti semula. Ada yang mendadak bisu, ada yang mulai berbicara dengan orang yang tak terlihat, dan ada pula yang menghilang begitu saja saat menyalakan kompor. Keluarga kami tidak pernah menceritakan kejadian itu ke siapa-siapa. Bukan karena kami lupa, tapi karena kami semua takut. Namun sekarang, setelah hampir 20 tahun, aku kembali ke desa ini. Aku pikir semuanya sudah berubah. Aku pikir hanya nostalgia yang akan menyambutku. Tapi malam pertama aku sampai, aku melihatnya. Toko itu masih berdiri. Dengan bentuk yang sama, cahaya yang sama, suasana yang tidak pernah benar-benar berubah. Dan malam itu, lampu bohlam di dalam toko tiba-tiba menyala sendiri, padahal aku tahu betul, tak ada orang di dalamnya. Saat aku melangkah mendekat, bau tanah basah menyergap, bau yang khas, bau kuburan. Selamat datang di ruang sunyi. Tahun 1997, saat krisis moneter melanda hampir semua kota besar di Indonesia, aku justru memilih kembali ke kampung, tempat yang sudah kutinggalkan lebih dari 2 dekade lalu. Kampung kecil di pinggir hutan di Jawa Tengah, yang dulunya tidak ada listrik kecuali dari genset, dan jalan aspalnya baru dicor setahun sebelum aku lahir. Namanya Desa Tanjung Batu. Nama yang terdengar biasa saja, tapi menyimpan luka dan rahasia yang ditutupi oleh rerimbunan bambu dan tembok rumah kayu yang tak banyak berubah sejak aku pergi. Aku, Arif, anak dari lelaki yang tumbuh besar di sini. Ayahku tak pernah bicara banyak soal desa ini. Hanya sesekali, di tengah malam saat hujan deras dan mati lampu, ia menyebut nama Bu Lilis dengan suara pelan, seperti orang yang sedang berdoa atau mengutuk. Kini, aku kembali, bukan karena rindu, tapi karena satu panggilan telepon dari paman tertuaku. Kakek meninggal 3 hari lalu. Dimakamkan tanpa keluarganya dari kota, hanya dengan warga desa yang tersisa. Aku menyesal, tentu. Tapi kepergianku ke sini lebih karena rasa bersalah daripada kesedihan. Dan mungkin, diam-diam, rasa penasaran. Rumah kakek masih utuh. 2 kamar, 1 dapur, dan teras kecil menghadap jalan utama desa. Di ujung jalan itu, tidak jauh dari jembatan bambu yang menyeberangi sungai kecil, berdirilah sebuah bangunan yang tak pernah berubah bentuk sejak aku kecil. Toko itu, toko kelontong milik Bu Lilis. Dari kejauhan, masih terlihat cahaya kekuningan dari balik kacanya yang kusam. Bohlam tua menggantung sendirian, seperti satu-satunya nyawa yang membuat tempat itu tetap bernafas. Tidak ada tanda kehidupan, tidak ada kendaraan, tidak ada suara pembeli atau penjual. Hanya bohlam yang bergoyang pelan seolah menyambut aku yang baru saja kembali. Malam pertama di rumah kakek, aku tidak bisa tidur.
Mungkin karena sepi, atau mungkin karena suara pintu pagar yang seperti diseret pelan di tengah malam. Tapi aku tahu benar, tidak ada pagar di rumah ini. Jam dinding menunjukkan pukul 2:13. Dan saat aku menoleh ke jendela, aku melihatnya. Toko Bu Lilis masih menyala. Tapi kali ini, ada bayangan seseorang berdiri di depan pintunya. Diam, tidak bergerak, tidak masuk. Hanya menatap ke dalam, seperti sedang menunggu sesuatu keluar. Aku tidak bisa memastikan apakah itu orang, jaraknya terlalu jauh, tapi posturnya terlalu tinggi untuk warga kampung sini. Bajunya seperti jabah panjang, dan rambutnya, kalau itu rambut, terurai ke belakang, menutupi punggung. Aku menelan ludah, mencoba meyakinkan diriku bahwa itu hanya permainan cahaya. Tapi bohlam di dalam toko bergoyang semakin kencang, dan bayangan itu mulai menoleh ke arahku. Aku refleks mundur dari jendela, menahan nafas. Suasana terasa semakin berat seolah udara malam berubah menjadi cairan dingin yang menusuk bulang. Keesokan paginya, aku menanyakan soal toko itu ke tetanggaku, Pak Wiryo, lelaki tua, teman masa kecil kakekku yang kini tinggal hanya 5 rumah dari sini. "Masih ada ya tokonya?" tanyaku pura-pura santai. Pak Wiryo menoleh dengan pandangan kosong, lalu mengangguk pelan. "Iya Mas Arif, masih. Sejak dulu memang gak pernah tutup. Tapi sekarang gak ada yang kesana lagi." "Kenapa?" Ia diam sejenak, menyalakan rokok kretek dari korek Mahisinais, lalu berkata dengan suara yang lebih pelan, "Soalnya yang jaga udah lama mati." Aku menoleh cepat. "Maksudnya?" "Bu Lilis, yang punya toko, meninggal tahun 1982, tapi sejak itu toko masih buka tiap malam." Aku tertawa kaku, menunggu kalau ia akan tertawa balik, mengakui bahwa ia hanya bercanda. Tapi tidak. Matanya tetap menatap lurus ke arah jalan, ke arah toko itu. "Masih Arif nggak tahu ya? Kakekmu yang dulu bantuin gali pondasi toko itu. Tapi galiannya terlalu dalam. Waktu digali, keluar tulang manusia. Banyak." "Tulang?" "Iya. Orang-orang sini dulu percaya itu tanah bekas kuburan massal zaman dulu. Tapi Bu Lilis nggak peduli. Katanya justru itu yang bikin tempatnya panas. Pas dibangun, pembelinya langsung banyak. Laris terus, nggak pernah rugi." Aku terdiam. Cerita itu terlalu mirip dengan potongan-potongan mimpi buruk yang pernah aku lihat waktu kecil. Wajah wanita tua dengan mata putih, tangan keriput yang menawari permen di etalase, dan suara bisikan dari bawah lantai. "Kalau sudah tahu begitu, kenapa warga sini nggak bongkar aja toko itu?" tanyaku. Pak Wiryo menoleh. Tatapannya kosong tapi tegas. "Karena setiap orang yang nyoba, nggak pernah sempat cerita lagi. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak aku kembali, aku bermimpi. Dalam mimpi itu, aku berada di dalam toko, sendirian. Tapi semua rak dan etalase penuh dengan barang-barang yang aneh. Boneka kain tua, silet berkarat, lembaran uang yang menghitam, dan bungkusan kecil berisi rambut. Lampu bohlam menyala terang. Tapi lantainya, lantai ubin keramik putih, mulai retak perlahan, lalu terbuka sedikit demi sedikit. Dari balik celah itu, muncul suara nafas, berat, dalam, dekat. Dan kemudian, 2 tangan pucat dengan kuku panjang mencuat keluar, meraih pergelangan kakiku. Aku terbangun dengan peluh dingin. Di luar, suara gemerincing botol terdengar dari arah toko, dan aku tahu, malam ini, seseorang sedang membeli sesuatu, atau mungkin menawarkan sesuatu. Aku tidak pernah percaya mimpi bisa meramalkan sesuatu. Tapi malam itu rasanya bukan sekedar mimpi. Ada aroma tanah basah yang menempel di ujung hidung saat aku terbangun, seperti sisa dunia mimpi yang tak ikut lenyap. Aku mencoba menepisnya, menyalahkan lelah, udara kampung, atau bahkan imajinasi yang terlalu aktif setelah sekian tahun meninggalkan tempat ini. Tapi ketika aku membuka jendela dapur dan melihat samar-samar bekas jejak kaki di tanah basah halaman belakang, napas seperti tertahan. Itu bukan jejak kaki biasa. Ukurannya terlalu panjang.
dalam, menjorok ke tanah seperti diinjak oleh sesuatu yang berat. Atau bukan manusia? Aku memilih diam, tak berkata apa-apa pada siapapun. Bahkan saat sarapan pagi di rumah Pak Wiryo, ketika ia bercerita tentang suara yang ia dengar semalam dari arah toko Bu Lilis, suara lemari kayu digeser dan dentingan logam seperti koin dilemparkan ke lantai. Dulu, katanya pelan sambil menyuapkan nasi ke mulutnya, setiap kali toko itu mulai laris, pasti ada yang hilang dari desa ini. Awalnya cuma kambing, lalu ayam, tapi belakangan orang. Kadang anak kecil, kadang orang tua, tapi selalu setelah terdengar suara koin jatuh di malam hari. Aku menatapnya dengan alis terangkat. Koin? Iya, katanya pelan. Koinnya bukan sembarang koin. Warnanya bukan kuning atau perak, lebih ke hitam, kayak logam yang terbakar. Aku menyelesaikan makan tanpa berkata apa-apa lagi. Di kepala potongan-potongan mimpi tadi malam muncul lagi. Lantai retak, tangan putih meraih kakiku, dan suara itu seperti bisikan dari perut bumi. Hari itu, aku memberanikan diri mendekat ke toko. Siang hari, matahari terang, tapi tetap saja ada hawa dingin yang menggantung di udara sekitar toko Bu Lilis. Papan kayunya terlihat rapuh tapi tetap kokoh, jendela kaca buram, dan tulisan tangan di spanduk toko yang masih bertuliskan terima e-mes dan kredit. Aneh, tidak ada yang menggunakan kata e-mes seperti itu di tahun 90-an, seolah tulisan itu lebih tua dari bahasa iklan. Aku menempelkan wajahku ke kaca. Kosong. Tapi tidak sepenuhnya. Di balik rak kayu tua itu, aku melihat sesuatu yang tergantung di dinding belakang. Bukan kalender, bukan jam, tapi seperti kain putih yang diikat dengan tali merah dan noda gelap di tengahnya. Langkah kakiku mundur otomatis, seolah tubuhku menolak untuk berada lebih dekat. Tapi sebelum aku benar-benar pergi, sesuatu membuatku menoleh sekali lagi. Rak di dalam toko bergoyang sedikit, seolah ada sesuatu yang menabraknya dari dalam. Sore itu, aku kembali ke rumah kakek dan mengubek-ubek lemari tua yang dipenuhi arsip dan foto. Di antara surat-surat lama, aku menemukan satu lembaran tipis berwarna coklat. Kertas itu tampak seperti salinan peta tangan, denah rumah dan tanah sekitarnya dengan coretan tinta merah bertuliskan kuburan kuno, jangan diganggu. Lokasinya tepat di tempat toko Bu Lilis berdiri. Di balik lembaran itu ada catatan tangan kakekku sendiri. Tanah ini dulu milik keluarga Nyisari. Warga percaya ia tukang susuk, tukang tumbal, dan pemuja arwah kuburan. Jangan pernah gali lebih dari 3 hasta. Di bawahnya bukan cuma tulang. Tanganku gemetar saat membaca catatan itu. Kenapa ini tidak pernah diceritakan padaku? Kenapa semua orang di kampung seolah diam tentang masa lalu ini? Malam kedua, aku terbangun lagi pukul 2.00. Kali ini bukan karena mimpi, tapi karena suara langkah kaki di depan rumah. Bukan 1, bukan 2, tapi seperti barisan orang berjalan, pelan menyeret kaki. Aku menyingkap gorden perlahan, jalanan kosong. Tapi suara langkah kaki itu masih terdengar, seolah datang dari bawah tanah. Mendekat, dan kemudian samar-samar suara ketukan pelan di pintu belakang rumah. 1 kali. Diam. 2 kali. Diam. 3 kali. Aku tidak membuka pintu. Aku hanya duduk diam di pojok ruangan, memegang tasbih tua milik almarhum kakek. Tapi entah bagaimana, suara langkah kaki itu akhirnya berhenti. Dan saat subuh tiba, udara kembali terasa normal, tapi tidak dengan diriku. Ada sesuatu yang berubah. Bukan hanya pada malam, tapi pada siang juga. Warga kampung mulai memandangku aneh. Anak-anak kecil yang bermain layang-layang di lapangan tak jauh dari rumah tiba-tiba berhenti ketika aku lewat, lalu berbisik-bisik sambil menunjuk.
Dan saat aku masuk ke warung depan gang untuk membeli rokok, ibu penjaga warung menyodorkan barang dengan tangan gemetar. Lalu berkata, "Masnya jangan sering keluar malam-malam. Udah ada yang lihat Mas berdiri di depan toko Bu Lilis jam 2 malam. Padahal Mas bilang tidur di rumah." Jantungku nyaris berhenti berdetak. Aku tidak pernah keluar rumah. Aku hanya melihat dari jendela. Tapi jika benar, siapa yang dilihat warga berdiri di sana dengan wajahku? Aku mulai curiga. Mungkin toko itu tidak hanya berdiri di atas kuburan, tapi mengambil sesuatu dari siapapun yang mendekat. Wajah, ingatan, nyawa. Dan ketika malam ketiga datang, aku memutuskan satu hal. Aku harus masuk ke dalam toko itu. Apapun yang ada di dalam sana, aku harus tahu. Tepat pukul 1 dini hari, aku berdiri di depan toko Bu Lilis. Jalan tanah becek setelah gerimis sore tadi, dan udara dingin menusuk sampai ke sumsum. Langit mendung, tak berbintang. Tapi lampu kuning toko itu tetap menyala, tenang dan tetap menggantung dari langit-langit seperti malam-malam sebelumnya. Tidak ada suara, tidak ada jangkrik, tidak ada anjing menggonggong, hanya suara detak jantungku yang berdentum di kepala. Tanganku gemetar saat menyentuh gagang pintu. Kayu tua itu dingin seperti logam. Tapi anehnya, tidak terkunci. Pintu itu terbuka perlahan dengan suara kriet pelan, seakan memang menunggu untuk didorong masuk. Aroma itu langsung menyerangku. Campuran debu tua, minyak tanah, dan sesuatu yang lebih dalam, seperti bau rambut terbakar. Rak-rak kayu berjejer di kiri dan kanan, kaleng biskuit kosong, sabun colek pecah, botol kaca berlabel pudar. Semuanya tampak seperti beku dalam waktu. Tidak ada yang berubah sejak aku kecil. Bahkan bungkus kopi dan kerupuknya masih sama. Tapi semuanya diselimuti lapisan debu yang tebal, seperti tidak pernah disentuh siapapun selama bertahun-tahun. Tapi lampu itu masih menyala. Aku melangkah pelan ke dalam. Ubin lantai yang kusentuh terasa aneh, dingin tapi juga agak kenyal, seperti menginjak kulit basah. Cahaya bohlam berayun perlahan, meski tak ada angin di dalam. Di ujung ruangan, di balik rak berdebu, ada meja kasir kayu dengan laci setengah terbuka. Di atasnya tergeletak uang logam hitam. Warnanya pekat seperti arang, dan begitu mendekat, aku melihat bukan lambang Garuda, bukan angka nominal, tapi simbol aneh. Bentuknya mirip lingkaran dengan 7 garis keluar seperti jari-jari, dan di bagian tengah gambar wajah atau tengkorak. Aku tidak berani menyentuhnya. Saat aku hendak menundur, aku melihatnya. Di balik meja kasir, di balik tirai putih kotor yang menggantung setengah, ada lorong gelap yang tidak pernah ada sebelumnya. Itu bukan gudang biasa, lebih mirip seperti ruang bawah tanah. Aku tidak ingat toko ini punya lantai 2 atau ruang di bawah. Tapi tangga itu ada di sana, menurun, gelap, seperti mulut seseorang yang menganga. Tiba-tiba lampu bohlam di atas kepala berkedip sekali, kemudian 2 kali, lalu padam total, gelap. Aku tidak bisa melihat apa-apa, hanya suara nafasku sendiri dan gemertak kayu yang seperti bergerak dari bawah lantai. Lalu cahaya kecil muncul dari lorong, seperti lentera minyak yang jauh di bawah sana, bergerak pelan ke arahku. Aku menahan nafas. Cahaya itu semakin besar. Lalu muncul siluet. Langkah kaki naik tangga perlahan. Bukan 1, tapi 2, 3. Ada lebih dari 1 sosok naik dari bawah. Aku tidak tahu apa yang membuatku tetap berdiri di sana. Tubuhku seakan tertanam, kaki berat seperti besi. Dan saat cahaya itu makin dekat, aku melihat bukan manusia. Badan mereka miring, leher panjang seperti terpilin, mulut robek ke atas hingga ke telinga, mata kosong tapi hidup. Mereka naik perlahan, seolah tidak mengenal gravitasi, dan tangan mereka membawa sesuatu. 1 buntelan kain putih yang meneteskan darah. Aku ingin lari, tapi ketika aku hendak berbalik, pintu toko tak ada.
tembok di belakangku berubah jadi kayu padat. Dan suara itu terdengar lagi, suara yang sama dari mimpiku. "Arif!" Aku menoleh pelan. Di ujung ruangan, di tempat meja kasir tadi, berdiri Bu Lilis. Wajahnya tidak keriput, tapi kaku seperti lilin. Matanya tertutup, tapi bibirnya bergerak. "Kamu kembali." Aku membuka mulut, tapi tidak ada suara keluar. "Sudah waktunya," katanya pelan, lalu mengangkat tangan. Jarinya memegang logam hitam itu dan menyodorkannya ke arahku. "Bayarannya belum lunas." Aku mundur. Saya tidak pernah melakukan apa-apa. Yang menggali bukan kamu, tapi darahmu yang berutang. Tiba-tiba semua lampu menyala kembali, tapi warna kuning hangat itu berubah jadi merah samar. Rak-rak bergeser sendiri seperti menutup semua pintu keluar. Dinding toko mendesak ke dalam, dan di tengah semuanya, lantai ubin mulai bergetar. Retakan mulai muncul lagi, seperti di mimpiku. Tanganku menutup telinga saat suara teriakan bergema dari bawah tanah. Ratusan suara, laki-laki, perempuan, anak-anak, semuanya bercampur dalam jeritan panjang yang menusuk kepala. Aku tak kuat. Lalu semuanya gelap. Ketika aku terbangun, aku sudah berada di depan rumah kakek. Masih malam, tapi toko Bu Lilis masih menyala. Dan di sakuku ada logam hitam itu. Aku menatap logam hitam di genggamanku. Dingin, berat, dan entah kenapa terasa hangat di dada. Bukan karena kehangatan, tapi seperti ada energi yang merayap ke nadi, menyebar pelan ke seluruh tubuh. Di balik logam itu, sesuatu menggetarkan jiwaku, dan lebih menyeramkan, aku menyadari sesuatu. Aku mulai sulit mengingat wajah almarhum kakekku. Bukan cuma wajah, suara, tawa, bahkan aroma minyak rambutnya pun lenyap dari pikiranku, seperti dikikis perlahan dari dalam. Hari itu, aku tidak kemana-mana. Aku hanya duduk di ruang tengah rumah peninggalan kakek, memandangi dinding penuh foto hitam putih yang mulai menguning. Salah satunya adalah foto lama kakek, masih muda, berdiri di depan toko Bu Lilis bersama dua lelaki lain. Semua mengenakan baju kerja bangunan dan memegang sekop. Satu dari dua pria itu kulihat lagi di lemari kayu di sudut rumah. Namanya tertulis di surat kematian, Tumiran, pekerja bangunan, tewas tahun 1981 karena jatuh ke lubang sumur. Tapi menurut peta tanah yang kutemukan sebelumnya, tak pernah ada sumur di dekat toko itu. Dan satu nama lagi, Suparman. Tidak ada catatan kematian, tapi tak pernah terdengar lagi sejak tahun yang sama. Aku menyusun semuanya di atas lantai. Foto, surat, denah, dan logam hitam itu tergeletak di tengah. Saat itulah aku melihat detail yang baru kusadari sebelumnya. Di sisi logam itu ada guratan kecil, bukan tulisan, tapi lebih seperti urat. Dan ketika ku amati lebih dekat, guratan itu bergerak. Aku mundur refleks. Keringat dingin mengalir, tapi saat ku pejamkan mata, aku mulai mendengar suara-suara dari dalam rumah. Suara langkah kaki. Bukan dari luar, tapi dari balik langit-langit, dari loteng rumah yang sudah bertahun-tahun tertutup. Dengan senter kecil dan napas tertahan, aku naik ke loteng itu. Tangga kayunya reot, berderit pelan. Udara di atas lebih pengap dari yang kubayangkan, penuh debu dan sarang laba-laba. Tapi di pojok ruangan, aku melihat peti kayu panjang, terkunci dengan rantai dan gembok karat. Ku keluarkan linggis kecil dari bawah tangga, dan setelah 3 kali hantaman, rantai itu putus. Isi peti itu bukan harta, tapi benda-benda persembahan. Kepala kambing yang sudah mengering, boneka janin dari tanah liat, dan segulung kertas kuno yang ditulis tangan. Kertas itu sudah hampir hancur, tapi beberapa bagian masih terbaca. Kekayaan dari tanah mati. Dibeli dengan napas, dibayar dengan darah, disimpan dalam logam arwah. Dan di bawah tulisan itu, ada simbol yang sama seperti di logam hitam. Lingkaran dengan 7 jari-jari dan wajah tengkorak. Aku sadar ini bukan sekedar toko di atas tanah kuburan.
Ini adalah pusat dari perjanjian tua, semacam tempat tumbal yang diberi wadah berupa toko agar orang-orang tetap datang. Dan yang paling menyeramkan, darah kakekku adalah salah satu yang mengaktifkannya. Semakin kupahami ini semua, semakin aku merasa terlambat karena malam itu, untuk pertama kalinya, aku mendengar suara dari dalam lantai rumah sendiri. Bukan langkah kaki, tapi suara anak kecil menangis. Tangisnya serak, tertahan, lama, dan makin lama makin dekat. Aku berdiri di tengah rumah memandangi lampai kayu dengan tangan gemetar. Tangisan itu datang dari tepat di bawah kakiku, seperti dari ruang lain yang tak terlihat. Dan saat aku memanggil, "Siapa di bawah sana?" tangis itu berhenti, digantikan suara kecil yang berkata, "Mas Arif, hutang Eyang belum lunas." Aku tersencak mundur. "Siapa kamu?" Tapi tak ada jawaban. Tiba-tiba angin dingin berhembus dari arah dapur dan semua jendela terbuka sendiri. Kain gorden berterbangan liar menabrak dinding. Bau anyir darah memenuhi ruangan dan suara pintu toko di kejauhan terbuka sendiri. Aku tahu aku harus pergi. Tapi kemana? Saat itulah di atas meja ruang tengah, logam hitam itu membelah sendiri jadi dua. Dari dalamnya keluar sesuatu seperti uap hitam pekat, menjalar seperti asap dan berubah wujud perlahan menjadi siluet tubuh manusia. Tubuh itu menggigil, perlahan membentuk wajah. Wajahku. Aku terpaku, tidak bisa bergerak, dan di detik berikutnya, siluet itu tersenyum, lalu menghilang. Besoknya, warga kampung mulai melirikku dengan pandangan aneh. Mereka tidak menyapaku seperti biasa. Bahkan anak-anak kecil di warung depan menolak uang dariku seolah ada bau busuk yang tidak bisa kulihat. Dan di kaca jendela rumah, aku melihat bayangan diriku sendiri, tapi mata bayangan itu hitam seluruhnya. Tidak berkedip, tidak mengikuti gerakanku. Aku sadar sesuatu sedang menggantikanku perlahan, sesuatu yang sudah lama terkubur. Rumah ini sudah bukan rumah lagi. Sejak malam logam itu membelah dan mengeluarkan bayanganku sendiri, aku merasa seperti sedang hidup dalam mimpi buruk yang tak bisa kuakhiri. Bukan hanya mimpi, lebih buruk dari itu. Ini seperti diriku telah dicuri dari tubuhku sendiri. Bayangan itu mengikuti kemanapun aku pergi. Dalam pantulan cermin, dalam kaca jendela, dalam air sumur belakang rumah. Tapi setiap kali aku menatapnya, ekspresinya tidak sama denganku. Bayanganku tersenyum, sinis, gelap, seperti sedang menunggu waktunya. Aku sadar, waktuku hampir habis. Malam itu, aku memutuskan kembali ke toko. Tapi kali ini, aku tidak datang dengan tangan kosong. Aku membawa benda-benda peninggalan kakek, tasbihnya, sebilah keris kecil warisan keluarga, dan kain kafan tua yang kulilitkan di tangan kanan. Entah kenapa, aku merasa semua ini bukan kebetulan. Kakek tahu. Ia tahu warisan ini suatu hari akan menuntut bayaran. Toko itu menyala seperti biasa, tapi ada yang berbeda. Lampu bohlam kuningnya kini berdenyut merah samar, seolah toko itu bukan lagi bangunan, tapi makhluk hidup yang bernapas dalam diam. Aku membuka pintu. Rak-rak tua seolah menyambutku. Barang-barang lama kini jatuh satu persatu, seperti mengisyaratkan kehancuran yang segera datang. Lorong menuju ruang bawah tanah terbuka lebar, lebih besar dari sebelumnya. Dan dari dalam, bau darah menyembur naik. Aku menuruni tangga. Tangga itu tak seperti sebelumnya. Kini ia tampak tak berujung, menurun terus seperti menuju perut bumi. Cahaya remang-remang datang dari lampu minyak yang tergantung di dinding batu. Dan di dasar lorong, aku melihat ruangan bulat, seperti sumur raksasa. Di tengahnya, logam hitam raksasa tergantung di udara, berputar perlahan,
seperti magnet yang hidup. Di bawahnya, ratusan benda persembahan, rambut, tulang, potongan kain merah, dan wajah-wajah. Wajah manusia membatu. Lalu, aku mendengarnya. Bayarannya belum lunas. Suara itu datang dari segala arah. Siluet Bu Lilis muncul di pinggir ruangan. Wajahnya telah membusuk, matanya kosong, tapi tubuhnya tetap bergerak. Di sampingnya berdiri dua sosok pria dari foto tua itu, Tumiran dan Suparman. Wajah mereka tidak sepenuhnya manusia lagi. Mereka sudah jadi bagian dari mesin pesugihan ini. Dan di tengah semuanya, dari balik asap, muncul sosok ketiga. Kakekku. Tapi bukan kakek yang aku kenal. Ia tampak lebih muda, lebih tegas, tapi matanya dipenuhi duka dan rasa bersalah. Maafkan Eyang Rif. Ini semua karena Eyang. Kita gali tanah itu, kita bangun toko, kita jadikan kuburan itu tempat dagang, tempat tumbal. Kenapa? Karena waktu itu kami miskin dan ada yang datang memberi tawaran. Jika kami menanam logam itu di tengah kuburan, hasil panen akan melimpah, toko akan ramai, hidup akan makmur. Dan tumbalnya, ia menunduk. Setiap 7 tahun, 1 jiwa harus diganti. Tapi saat Eyang hampir mati, perjanjian itu berubah. Logam itu tak hanya meminta nyawa, ia meminta darah keturunan. Jadi, kenapa aku? Karena kamu yang terakhir dalam garis darah, dan kamu sudah kembali. Saat itu juga, tanah di bawahku mulai retak. Asap darah keluar dari celahnya, dan di atas, logam raksasa mulai berputar cepat. Lantai berguncang, dinding menjerit. Jeritan manusia, ratusan, bersatu dalam gema menyayat. Lawan dia, kakek berteriak. Gunakan keris itu. Aku mencabut keris kecil di tanganku. Cahaya putih menyala dari bilahnya. Dan saat aku mengarahkan ke logam hitam, semua makhluk itu menjerit serentak. Bu Lilis melompat ke arahku. Aku menebasnya, dan tubuhnya meledak jadi debu. Tumiran dan Suparman menyusul. Aku menghindar, menebas, dan keris itu membelah mereka seperti kertas. Tapi logam itu semakin kuat. Kini ia menyedot udara, menyedot jiwaku. Aku nyaris terangkat, tapi dengan kekuatan terakhir, aku menusukkan keris itu ke pusat logam. Cahaya menyilaukan muncul. Ledakan. Gelap. Aku terbangun di depan toko. Tapi toko itu tak ada lagi. Hanya puing-puing. Tanah hangus, bau arang. Warga desa berkumpul, menatap peruntuhan. Tak satu pun dari mereka ingat toko itu pernah ada. Bahkan nama Bu Lilis hilang dari ingatan mereka. Dan aku berdiri sendiri di tengah tanah hitam, menggenggam logam hitam yang kini retak dan hancur. Tapi entah kenapa, bayanganku di tanah masih tersenyum. Tak ada yang ingat toko itu pernah ada. Warga kembali menjalani hari seperti biasa. Anak-anak bermain di jalanan. Ibu-ibu membawa ember ke sumur. Para bapak berkumpul di pos ronda sambil menyeruput kopi. Seolah tanah hitam itu hanya lahan kosong yang tak pernah disentuh pembangunan. Tapi aku tahu, aku melihatnya setiap malam dalam mimpi. Tanah itu bernafas. Kadang terdengar bunyi ketukan dari dalamnya. Kadang tercium bau rambut terbakar saat hujan pertama turun. Kadang, jika kau berdiri terlalu lama di pinggirannya, kau bisa merasakan sesuatu mengamatimu dari balik tanah. Dan setiap pagi, bayanganku di kaca tidak selalu bergerak bersamaan denganku. Mereka bilang, aku selamat, bahwa kutukannya telah dihancurkan. Tapi aku tahu,
Kutukan tidak pernah mati. Ia hanya berpindah tubuh. Dan jika kalian melihat toko tua yang tiba-tiba muncul di desa kalian, jangan masuk, jangan dekati, jangan tatap terlalu lama. Karena bisa jadi logam itu telah tumbuh kembali. Dan kali ini tumbalnya bukan darah keluarga, tapi siapapun yang pernah tahu rahasianya. Nantikan cerita menyeramkan berikutnya hanya di Ruang Sunyi.